الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Jemaah sekalian yang insyaallah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada malam hari ini, Jumat malam Sabtu, di dalam kajian rutin kita. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita kembali diperjumpakan pada malam hari ini dalam keadaan iman dan Islam yang baik, yang insyaallah selalu bertambah dan di dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tercurah kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya dan nanti di akhirat kita bersama-sama mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pada pembahasan at-tatawwu', yaitu salat sunnah. Minggu lalu sudah kita membahas muqaddimah atau pendahuluan dari bab ini. Bagaimana pentingnya kita menjaga salat sunnah. Walaupun salat sunnah itu tidak diwajibkan, tapi ia bermanfaat. Selain menambah deposit pahala kita nanti di akhirat, salat sunnah ini ternyata bisa menyempurnakan salat wajib atau salat fardu yang mungkin nanti di akhirat ternyata salat fardu kita tidak sempurna. Yang menyempurnakannya itulah salat sunnah. Maka hendaknya kita, apalagi yang masih muda-muda ini, semangatlah kita mengerjakan salat sunnah. Di antaranya salat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah, jangan tinggal, diusahakan. Begitu pula salat sunnah lainnya, salat sunnah witir atau salat sunnah duha di pagi hari. Janganlah kita tidak kerjakan. 2 rakaat salat sunnah duha sudah cukup. Bagusnya 4, bagusnya 6, 8 sampai 12 rakaat. Tapi kalau tidak mampu 2 rakaat cukuplah. Menjadi bekal kita untuk di akhirat kaget. Entah solat fardu kita ada kekurangan, ya tak? Yang melengkapi dan menyempurnakannya itulah solat sunnah. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas apa yang sudah kita bahas sedikit kemarin mengenai solat sunnah rawatib. Nah, sedikit saya ulang. Solat sunnah itu terbagi 2. Kemarin sudah kita bahas. Ada namanya sunnah mutlak dan yang kedua ada sunnah muqayyad. Sunnah mutlak itu solat sunat yang tidak terikat dengan waktu atau sebab tertentu. Jadi solat sunat mutlak itu ya solat baik. Aku sengaja solat 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Itu solat sunat mutlak yang tidak terikat waktu dan tidak terikat pada sebab tertentu. Itu solat sunat mutlak. Ada yang kedua solat sunat muqayyad, yaitu solat sunat yang terikat dengan waktu dan sebab tertentu. Contoh solat sunat muqayyad itu apa? Solat sunat rawatib, qobliyah isya misalkan, itu solat sunat muqayyad. Dia dilakukan pada waktu sebelum solat isya, terikat dengan waktu. Atau ba'diyah maghrib, tadi setelah solat fardu maghrib dengan imam, setelah berzikir dan berdoa, kita sama-sama solat sunat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Solat sunat ba'diyah maghrib itu termasuk solat sunat muqayyad yang terikat dengan waktu, karena dia dilakukan pada waktu selesai solat maghrib. Baik, kita melanjutkan. Solat sunat muqayyad itu diantaranya adalah solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib itu sudah kita bahas, adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu. Ada yang sebelum solat fardu namanya qobliyah, ada yang setelah solat fardu namanya ba'diyah.
Derajatnya ada dua. Ada yang muakkad, yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk kita lakukan. Sudah kami bahas kemarin, jumlahnya ada 10, di dalam riwayat yang lain ada 12. Yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur. Dua-dua ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Itu solat sunnah yang sangat dianjurkan, solat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan dan ditekankan. Namanya solat sunnat rawatib yang muakkad. Karena Rasulullah jarang meninggalkan perkara tersebut, dilakukannya terus. Nah, itu solat sunnat yang muakkad. Tapi ada yang rawatib yang tidak muakkad. Nah, yang tidak muakkad tuh dia tetap sunnah, tapi penekanannya tidak seperti yang muakkad. Nak kamu lakukan bagus, tidak juga tidak apa-apa. Itulah qobliyah asar. Ada 2, ada 4 rakaat qobliyah asar. Kemudian qobliyah maghrib 2 rakaat. Itu juga termasuk yang sunnat ghairu muakkad, yang tidak terlalu ditekankan. Dilakukan bagus, tidak ada masalah. Nah, di antaranya tadi qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, dan 2 rakaat qobliyah isya. Tapi walaupun ghairu muakkad, insyaallah kita lakukan juga, alhamdulillah kan. Kagak isya tengoklah setelah azan, kita juga tetap salat qobliyah isya, walaupun kita tahu hukumnya derajatnya itu ghairu muakkad ya. Ada yang muakkad, ada ghairu muakkad. Baik. Sekarang kita bahas yang muakkad dulu, yang sangat-sangat ditekankan untuk kita lakukan. Yang pertama adalah 2 rakaat qobliyah subuh, sunnatul fajri. Jadi nama lain dari 2 rakaat qobliyah subuh itu adalah solat sunat fajar, yaitu solat sunat yang dilakukan sebelum kita melakukan solat fardu subuh. Fadluha, yang pertama keutamaannya. Waradat iddatu ahaditha fi fadlil muhafadhati ala sunnatil fajri, nadhkuruha fi ma yali. Telah diriwayatkan daripada banyak hadis mengenai keutamaan mendawamkan atau menjaga 2 rakaat sunat fajar atau qobliyah subuh. Hadis yang pertama, mari kita simak bagaimana ganjaran ataupun keutamaan dari solat sunnah fajar yang dilakukan sebelum kita melakukan solat fardu subuh. Yang pertama, an Aisyah anna nabiyya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'ataini qabla salatil fajri, mengenai 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat subuh. Qala, Rasulullah bersabda, huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat subuh itu lebih aku sukai daripada dunia dan seluruh isinya. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u rak'atayil fajri wa in taradatkumul khair. Janganlah kalian meninggalkan solat sunnah fajar atau solat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat walaupun kalian harus diburu oleh pasukan berkuda. Rawahu Ahmad. Nah, jadi sangat penting ini solat sunnah qobliyah subuh. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Aisyah qalat, diriwayatkan lagi dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda muahadatan minar rak'ataini qabla subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat sunnah yang paling dia tekuni melainkan 2 rakaat sebelum salat subuh. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang keempat, wa anha, diriwayatkan lagi dari ibunda Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi.
2 rakaat solat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis yang kelima, wali Ahmad wa Muslim anha qalat, diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Muslim dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, ma ra'aituhu ila syai'in minal khairi asra'a minhu ila rak'ataini qabla al-fajri. Tidaklah pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat yang lebih cepat melainkan 2 rakaat qabliyah subuh atau salat sunat fajar. Itu 5 keutamaan daripada salat sunnah fajar atau qabliyah subuh. Artinya 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat subuh memiliki keutamaan yang besar, karena pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya kalau kita mampu, hendaknya jangan ditinggalkan 2 rakaat qabliyah subuh. Kalau kita pengen kaya, salah satu amalannya inilah. Jangan kena kaya, dia yang melakukan 2 rakaat qabliyah subuh itu dunia dan seisinya dia dapati. Itulah ganjaran pahalanya. Apalagi cuma duit 10 miliar, apalagi cuma duit 1 miliar. Yakinlah, kalau tidak kita dapatkan itu di dunia, di akhirat pasti sudah nunggu itu pahala. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang poin yang kedua, takhfifuha. Disunnahkan agar melaksanakan solat sunnah fajar itu diringankan bacaannya, jangan terlalu panjang. Al-ma'ruf min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukhaffifu al-qira'ata fi rak'atayil fajr. Telah diketahui dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau meringankan bacaan di dalam solat sunnah fajar, artinya tidak terlalu panjang bacaannya. Hadis yang pertama, fa'an Hafsah qalat, diriwayatkan dari Sayyidatina Hafsah Ummul Mukminin, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayil fajri qabla subhi fi baiti yukhaffifuhuma jiddan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan 2 rakaat salat sunnah fajar sebelum salat fardu subuh di rumahku, dan beliau meringankan bacaan di dalam kedua rakaat salat tersebut. Qala Nafi', Imam Nafi' berkata, wa kana Abdullah, yakni ibni Umar, bahwasanya Abdullah yaitu anaknya putranya daripada Sayyidina Umar bin Khattab, yukhaffifuhuma kadzalik, ia pun juga meringankan bacaan pada salat sunnah fajar. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, wa an Aisyah qalat, diriwayatkan pula dari ibunda Aisyah, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qabla al-ghadati fayukhaffifuhuma hatta inni la ashukku aqra'a fihima bi Fatihatil kitab amlah, rawahu Ahmad wa ghairuh. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebelum subuh, yaitu salat sunnah fajar, dia mempercepat atau meringankan bacaan pada salat itu sampai aku menduga apakah beliau itu membaca Al-Fatihah atau tidak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Yang ketiga, wa anha qalat, diriwayatkan pula dari ibunda Aisyah, kana qiyamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rak'ataini qabla salatil fajri qadra ma yaqra'ul Fatihatil kitabi. Bahwasanya Rasulullah ketika berdiri pada 2 rakaat qabliyah subuh, bacaannya itu sepanjang membaca Fatihatul kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Artinya dari ketiga riwayat ini, kesunahan bagi kita ketika solat sunnah qabliyah subuh atau solat sunnah fajar, jangan terlalu memanjangkan bacaannya, namun hendaknya agak diringankan. Karena Rasulullah, dari riwayat ibunda Aisyah dan dari riwayat ibunda Hafsah tadi, beliau melihat Rasulullah tidak terlalu panjang ketika melaksanakan 2 rakaat qabliyah subuh tersebut. Yang ketiga, ma yaqra'u fiha, apa yang dibaca ketika kita melaksanakan salat sunat fajar? Apa yang sunnah untuk kita baca di saat salat sunat qabliyah subuh? Yustahabbul qira'atu fi rak'atil fajri biwaridi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan ketika melaksanakan 2 rakaat sunnah fajar untuk membaca bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadis yang pertama, wa an Aisyah qalat, dari ibunda Aisyah lagi, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atail fajri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat sunnah fajar membaca pada rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, pada rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad, dan seterusnya sampai akhir ayat. Wa kana yusirru biha, dan Rasulullah membacanya dengan pelan, tidak dibesarkan, pelan baik, disirkan, dipelankan. Rawahu Ahmad wa Tahawi. Wa kana yaqra'uhuma ba'da al-Fatihah li'annahu la salata biduniha kama taqaddam. Dan tolong diingat, Nabi pada rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Itu semua dibaca setelah beliau membaca surat Al-Fatihah, karena tidak sah solat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Jadi jangan salah paham, dengar itu tidak perlu Fatihah, qul huwa langsung, itu keliru. Fatihah dulu, baru setelah Al-Fatihah rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Nah, itu hadis yang pertama. Ada yang kedua, wa anha, diriwayatkan lagi dari ibunda Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau bersabda, ni'mas suratani huma, inilah dua surat yang paling nikmat, ya. Inilah dua surat yang paling baik, yang paling nikmat. Kana yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri, bahwa Rasulullah selalu membaca dua surat ini setiap melakukan dua rakaat salat sunnah fajar. Apakah surat itu? Qul ya ayyuhal kafirun ila akhiri ayat, wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ibnu Majah. Nah, dapat kita. Artinya tuntunan dari Nabi di antara bacaan yang kita baca ketika salat sunnah fajar, qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Baik. Ada hadis yang berikutnya. Wa an Ibni Abbas, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayil fajr, bahwa Nabi membaca pada dua rakaat salat sunat fajar. Pada rakaat pertama dia membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, surah Al-Baqarah ayat 136. Dan pada rakaat kedua beliau membaca ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, surah Ali Imran ayat yang ke-64. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini dituliskan ay annahu kana yaqra'u fi rak'atil ula ba'da al-Fatihah hadhil ayah, bahwa Nabi pada rakaat pertama berdasarkan hadis yang barusan kami sebutkan, beliau membaca ayat setelah surah Al-Fatihah yang berbunyi qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ayat itu surah Al-Baqarah ayat 136. Wa fi rak'ati tsaniyah, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah Rasulullah membaca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Allahu akbar, baru rukuk beliau. Itu surah Ali Imran ayat 64. Kemudian ada riwayat lagi, wa anhu fi riwayati Abi Dawud, dalam riwayat Imam Abu Dawud, annahu kana yaqra'u fi rak'atil ula qulu amanna, sama ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 136. Wa fi tsaniyah falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah, surah Ali Imran juga sekitar 5 ayat dari ayat yang ke-64 yang kami baca tadi. Dan yang terakhir yang ke-6, wa yajuzul iktisaru 'ala al-Fatihah wahdah, boleh juga ketika salat sunnah qabliyah subuh kita cuma baca Fatihah baik, tidak membaca ayat-ayat pendek, boleh, sudah cukup itu. Lima taqaddama an Aisyah anna qiyamahu sallallahu alaihi wasallam kana qadra ma yaqra'u Fatihatul Kitab, bahwa dari riwayat yang pernah kami sampaikan barusan tadi dari ibunda Aisyah, bahwa Rasulullah itu pernah salat sunnah fajar
bacaannya itu diperkirakan hanya membaca surat Al-Fatihah saja oleh Ibunda Aisyah. Nah, dari dalil itu maka ulama mengatakan kalau kita sholat sunat fajar cuma membaca Al-Fatihah cukup. Karena itulah minimalnya dalam sholat apapun juga Fatihah itu yang wajib, ya kan? Sedangkan pada bacaan-bacaan setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Nah, tinggal kita tempatkan pada posisinya. Kalau waktu jeda antara iqamat, antara azan dan iqamat agak panjang, boleh kita baca yang Al-Baqarah dan Ali Imran tadi. Atau misalkan agak ngepas sisa 3 menit, Qul ya rakaat pertama, Qul hu rakaat kedua. Atau misalkan mepet tinggal 1,5 menit lagi iqamat, Fatihah cukuplah. Rakaat pertama cukup Fatihah, rakaat kedua cukup Fatihah. Nah, tinggal kita kondisikan mana posisi dalam kenyataannya tadi. Apakah sempat kita membaca Qul hu dulu, apa Qul ya dulu atau tidak. Kalau tidak sempat, Al-Fatihah juga cukup. Poin yang keempat, ad-du'a'u ba'dal farad minha. Ada doa yang disunnahkan untuk kita baca setelah melaksanakan solat sunnah fajar atau solat sunnah qabla subuh. Kalau kita setelah solat sunnah fajar masih ada waktu menunggu iqamat, nah disunnahkan baca doa ini. Ya. Apa doanya? Qala An-Nawawi fil Adhkar. Imam An-Nawawi berkata di dalam kitabnya Kitab Al-Adhkar. Waruwina fi kitab Ibn Sinni, diriwayatkan dari kitabnya Ibnu Sinni an Abil Malih, diriwayatkan dari Abi Malih, wasmu Amir ibnu Usamah, namanya adalah Amir bin Usamah, an abihi, dari bapaknya, annahu shalla raka'atil fajri, bahwasanya bapaknya itu salat sunat 2 rakaat fajar, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qariban, sedangkan Rasulullah salat juga tapi di dekatnya. Nah, jadi dia salat di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rak'ataini khafifataini. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, salat sunat fajar agak cepat, agak ringan, tidak terlalu panjang. Summa sami'ahu yaqulu wa huwa jalisun. Kemudian bapaknya yang meriwayatkan hadis ini tadi, bapaknya Abu Samah tadi, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Apa doanya? Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Ya Allah, engkaulah Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail, Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lindungi aku dari siksa api neraka. 3 kali dibaca, thalatha marratin, dibaca 3 kali. Kemudian ada lagi riwayat dari Anas, Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man qala sabihata yaumal jum'ah qabla salatil ghadati. Siapa yang ketika pada subuh hari Jumat sebelum melaksanakan salat fardu subuh, ketika nunggu untuk melakukan salat fardu subuh, dia membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrah, ringan. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahar. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Nah, Masya Allah, cuman baca kalimat Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang semua kita insyaallah hafal. Kelewatan kalau tidak hafal kalimat ini, ya. Insyaallah hafal, dibaca 3 kali ketika kita selesai melaksanakan salat sunnah fajar sembari menunggu iqamat dikumandangkan, maka Allah Subhanahu wa taala, sebab kita membaca zikir tadi, mengampuni dosa-dosa kita walaupun dosa-dosa kita lebih banyak daripada buih di tepi pantai. Itu yang keempat. Yang kelima, al-ittija'u ba'da, bersandar atau nyender dulu setelah solat sunnah fajar. Ada sunnahnya, Bu. Jadi kalau kita selesai solat sunnah fajar, boleh bersandar atau berbaring dulu, tapi bukan tidur. Itu ada sunnahnya. Tapi tolong disimak dulu, ada syarat ketentuannya. Qalat Aisyah, ibunda Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a raka'atil fajri ittaja'a ala syaqqihil aiman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah melakukan 2 rakaat salat sunat fajar, beliau bersandar atau berbaring pada bagian tubuh paling kanan sembari menunggu iqamat.
Rawahul jamaah, diriwayatkan oleh semua imam-imam hadis. Wa rawahu aidan anha, ada lagi riwayat dari ibunda Aisyah juga, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atil fajri fa in kuntu naimatan ittaja'a wa in kuntu mustayqidatan haddatsani. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai melakukan 2 rakaat qobliyah subuh, apabila aku sedang tertidur, maka beliau pun berbaring. Tapi bukan tidur beliau, hanya bersandar atau berbaring. Tapi kalau aku dalam keadaan bangun, dia mengajakku berbicara. Nah, itu ya diriwayatkan juga oleh imam-imam hadis. Nah, tapi ada penjelasan di sini. Wa qad ikhtalafa fi hukmihi ikhtilafan katsira. Telah terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah berbaring atau bersandar setelah solat sunnah fajar sebelum solat subuh dikumandangkan, sebelum iqamat solat subuh dikumandangkan. Walladhi yadhhuru annahu mustahabbatun fi haqqi man shalla sunnata fi baitihi duna man shallaha fil masjid. Namun pendapat yang paling benar, nah ini kata penulis, pendapat yang paling benar adalah disunnahkan ketika selesai solat sunnah fajar untuk berbaring atau bersandar ketika kita melaksanakannya di rumah. Nah, kalau kita melaksanakannya di rumah kita, habis solat sunnah fajar, sunnah dulu berbaring nyender di kursi atau berbaring dulu di kasur, tapi bukan tidur, hanya bersandar sambil nunggu iqamat. Iqamat baru kita keluar rumah, baru kita ke masjid misalkan. Ada wong modelnya itu, karena rumahnya di sebelah masjid misalkan. Termasuk Nabi dulu kan rumahnya di sebelah Masjid Nabawi. Sebelah temboknya itu sudah masjid. Jadi sembari menunggu iqamah setelah sholat sunnah fajar, beliau berbaring dulu. Artinya yang dianjurkan itu dilakukan di rumah. Duna man shalla fi masjid. Bukan orang yang melakukannya di masjid. Qala al-Hafiz fil Fathi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan wa dhahaba ba'du salaf ila istihbabiha fil baiti dunal masjid. Para ulama salafus saleh sebahagian dari mereka menganjurkan untuk melakukannya di rumah saja, tidak di masjid. Wa huwa muhaqqiyun an Ibnu Umar annahu kana yahsubu man yaf'aluhu fil masjid. Bahwa ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini putranya Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa beliau itu pernah memarahi, menegur orang yang melakukan itu di masjid. Nah, jadi tidak boleh itu dilakukan di masjid. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, intaha. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, cukup selesai, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi kalau kita melakukan qobliyah subuh di rumah, kemudian selesai salam, kita disunnahkan bersender dulu di kursi atau bersender pada tubuh bagian kanan sambil nunggu iqamat, tapi bukan tidur. Karena Nabi pernah melakukan itu. Sunnah hukumnya. Tapi itu kalau di rumah. Kalau di masjid jangan. Kena marah kamu lewat itu namanya wak. Tak kado kita setelah azan, kemudian kita sholat sunat fajar, Allahu Akbar. Selesai salam, boleh kamu sikok-sikok di sini bertemparan di sini. Tak lemaknya ngoknya, ya dah. Makanya Ibnu Umar memarahi orang yang melakukan itu di masjid. Kalau nak melakukan itu di rumah, jangan di masjid. Nah, ini sudah jelas ini ketentuannya. Inilah gunanya kita belajar, hadis kan ada. Nah, itulah kita gunanya merujuk kepada para ulama. Ternyata ulama mengatakan maksud hadis itu seperti ini, dilakukan di rumah. Kalau di masjid jangan. Lucu kamu, ada berapa? Ada 20 wong di sini. Serempak habis sholat sunat fajar berbaring kalau kaget. Nunggu yang azan qomat, kan lucu. Makanya Ibnu Umar menegur orang-orang yang melakukan demikian ketika didapatinya mereka berbaring di masjid. Itu yang kelima. Yang terakhir, qada'uha, hukum mengqadha salat sunat fajar bagi orang yang tidak sempat melakukannya. Nah, kan kadang-kadang kita nih datang ke masjid, imam lah sudah mulai salat fardu subuh. Nah, bagaimana cara mengqadha daripada salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh? Karena pahalanya kan besar. Nah, sayang untuk kita lewatkan. Nah, di sini ada hadisnya dulu kami sampaikan. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusalli rak'atil fajri hatta tatlu'a asy-syamsu fayusalliha."
Barang siapa di antara kalian yang belum melaksanakan 2 rakaat qabliyah subuh atau salat sunnah fajar, maka ia segera melaksanakannya. Rawahul Baihaqi. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan isnaduhu jayyid. Hadis ini sanadnya bagus. Wa an Qais ibn Umar, diriwayatkan dari Qais bin Umar annahu kharaja ila subhi, bahwa beliau Qais ibn Umar tadi berangkat untuk salat subuh ke masjid. Fawajada Nabiya sallallahu alaihi wasallam di subhi. Sedangkan ketika ia sampai di masjid, Nabi sudah mulai salat subuh mengimami jemaah para sahabat. Walam yakun raka'a raka'atil fajri. Sedangkan Qais bin Umar itu belum sempat melakukan 2 rakaat qabliyah subuh. Dia datang ke masjid, Allah sudah mulai subuh. Nah itu bahasa kitanya. Fa shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Qais bin Umar ini langsung merapat ke barisan jemaah ikut salat subuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qama hina faragha minas subhi. Selesai salam, ya, selesai salat subuh, jemaah selesai, Rasulullah selesai, dia pun selesai salat subuh, langsung tegak lagi dia salat sunat 2 rakaat. Padahal kan tidak ada salat setelah salat subuh. Ini kawat tegak lagi dia melaksanakan 2 rakaat. Famarra bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Selesai dia salat, Nabi mendatangi Qais bin Umar ini. Mahadhihi salat. Salat apa yang kau lakukan tadi? Nah, bahasa sederhananya, setelah salat subuh kan tidak ada salat, ya kan? Nah, ini salat apa yang kamu lakukan setelah salat subuh tadi 2 rakaat tadi? Fa akhbarahu, kemudian aku memberitahu Rasulullah bahwa salat itu adalah salat sunnah fajar yang belum sempat dilakukan karena dia keburu datang ke masjid mendapati imam sudah mulai salat subuh. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Kemudian Rasulullah terdiam. Dia tidak menyalahkan dan tidak membenarkan. Dalam ilmu usul fiqih, diamnya Nabi itu membenarkan. Nah, jadi Nabi mendiamkan itu jadi hukum, itu membenarkan bahwa itu sunnah juga. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Jadi kalau kita misalkan mendapati imam, nah, tolong ini ilmunya. Imam sudah sholat, wangga jadi imam subuh. Sudah mulai dia, sudah takbiratul ihram. Kita baru datang. Dan kita belum sholat sunat qabliyah subuh. Belum sholat sunnah fajar. Maka kita wajib ikut imam dulu. Sholat fardu subuh. Selesai salam, boleh kita tegak lagi. Langsung kita niat sholat sunnah fajar. Tidak apa-apa. Karena hadisnya ada. Jadi kalau kawan-kawan ada yang bingung, apa dia bapak nih sholat setelah sholat subuh itu kan tidak kate. Nah dia belum belajar itu. Bahwa boleh dikerjakan atau diqadha setelah salat subuh. Hadisnya jelas ini. Diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kemudian Imam Al-Iraqi mengatakan isnaduhu hasan. Derajat hadis ini hasan, baik, bisa kita amalkan. Nah, jadi bukan hal sesuatu yang aneh kalau apabila kita sholat, selesai sholat subuh, mendapati sahabat kita tegak lagi melaksanakan 2 rakaat. Mungkin saja itu adalah 2 rakaat sunnah fajar atau qabliyah subuh yang belum dia lakukan karena keburu mendapati imam di masjid sudah memulai salat subuh. Nah, saking pentingnya supaya tidak tertinggal 2 rakaat qabliyah subuh. Jadi bisa dikodok, tidak. Kemudian ada lagi riwayat di sini. Wa rawa Ahmad wa Syaikhan an Imran ibn Husain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi masirin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam suatu perjalanan, fanamu an salatil fajri. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabatnya ketiduran. Sehingga fastayqadu biharri syamsi fartafa'u qalilan. Kemudian beliau semua tertidur, Nabi dan para sahabat ketiduran, terbangun matahari sudah terik panas. Tidak sholat subuh berarti beliau pada waktunya karena ketiduran. Summa amara muaddzinan fa'adzana. Ketika sudah terbangun, Nabi langsung memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan walaupun matahari sudah terbit. Fa shalla rak'ataini qabla al-fajri. Selesai azan, mereka melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh dulu. Walaupun sudah di luar waktunya karena kesiangan. Tapi mereka tidak meninggalkan 2 rakaat qabliyah subuh atau salat sunnah fajar. Summa aqama, summa shallal fajri. Kemudian setelah itu dilakukan baru mereka iqamat
mengumandangkan qomat untuk sholat fardu subuh, walaupun dilakukan sudah di luar waktu karena memang kesiangan. Baik, terakhir, wa zahirul ahadits annaha tuqda qabla tulu'i syamsi wa ba'da tulu'iha. Secara zahir hadis-hadis itu menyatakan bahwa boleh mengqadha ya salat sunnah fajar atau qabliyah subuh itu sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbit. Sawa'an kana fawatuha li udrin aw li ghairi udrin. Baik dia lupa melakukan itu karena uzur atau bukan karena uzur, wasawa'an fatat wahdaha aw ma'as subhi, atau dia pun tidak melakukannya itu berbarengan dia juga lalai tidak melakukan sholat subuh. Jadi kalau misalkan kita kesiangan nih, tidur jam 1, toto bangun jam 8, itu kan uzur. Yang pertama kita tidak berdosa karena bukan kesengajaan kita tak berdosa. Tapi ketika kita bangun segera ambil wudu, kemudian kita sholat. Tapi yang kita lakukan hendaknya sholat sunat dulu, qabliyah subuh 2 rakaat, baru kita qomat untuk sholat subuh. Niatnya qadaan karena sudah lewat di luar waktu. Nah, hukumnya tidak berdosa karena tidak sengaja. Yang berdosa cuma ini supaya tidak salah paham nih, terutama yang di internet nih supaya tidak salah paham ya dah. Kalau yang disengaja yang berdosa tuh azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bangun. No, azan subuh. Kaget belah tidur lagi. Kaget setengah jam lagi kamu tidur. Tertidurlah kamu. Bangun-bangunlah jam 10 siang. Berdosa hukumnya dan itu berdosa besar. Mengapa? Karena sengaja melalaikan sholat subuh dari waktunya. Tapi walaupun kalian berdosa, kalian tetap wajib mengqadha sholat subuh itu. Jadi tetap ketika bangun jam 10 segera ambil wudu, baru kita sholat subuh. Bagusnya didahului sunnah qabliyah subuh dulu, baru sholat fardu subuh. Setelah itu perbanyak istighfar taubat kepada Allah karena kita meninggalkan sholat subuh karena kesengajaan. Tapi kalau tidak sengaja, kita tidur jam 1 atau jam 12 misalkan capeknya tertidur dan tidak bangun sama sekali ketika azan, tiba-tiba bangun jam 7 atau jam 8, matahari sudah tinggi. Maka dalam keadaan demikian kita tidak berdosa karena memang kita tidak sengaja. Tapi wajib juga bagi kita untuk mengqadha salat fardu subuh itu, termasuk juga mengqadha salat sunnah qabliyah subuh. Nah, insyaallah bisa dipahami. Jangan sampai kami nyampaikan ini lagi besok-besok tidak apa-apa subuh jam 10 tidak berdosa, bukan. Yang tidak berdosa itu kalau tidak sengaja. Tapi kalau kesengajaan, sengaja menunda-nunda salat subuh sampai tertidur tahu-tahu bangun jam 10, berdosa hukumnya. Mesti banyak istighfar bertobat itu. Karena dia sengaja. Lemah dalam mazhab Syafi'i masih berdosa tapi dosanya besar. Imam Ahmad kafir sudah hukumnya, syahadat lagi. Sengaja meninggalkan salat fardu itu hukumnya kafir. Itu dalam mazhab Imam Ahmad. Tapi kita Syafi'i tidak. Kita menghukumi berdosa besar. Dia kafir kalau dia meninggalkan salat disertai keyakinan bahwa salat itu tidak wajib, kata dia. Ngapa kau tidak salat? Aku tidak salat karena tidak meyakini salat Isya itu wajib. Nah, itu kafir itu. Sepakat. Tapi kalau dia masih meyakini sholat isya dan sholat 5 waktu itu wajib, namun dia meninggalkan sholat itu karena malas bayar misalkan, maka dia fasik, berdosa besar dia. Dia mesti benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan dia wajib mengqadha, mengganti sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan dulu. Nah, ini sekedar mengulangi pembahasan dulu ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini. Habis itu sunnah fajar baru. InsyaAllah Jumat depan sunnah zuhur. Salat sunat qabliyah maupun ba'diyah zuhur kita bahas. Ini panjang ini ya. Tapi insyaallah kita bahas tuntas biar kita paham niat hukum-hukumnya. Ternyata salat sunnah fajar itu pahalanya besar, niat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan sahabat Nabi saja yang ketinggalan qabliyah subuh dia qadha, dia lakukan setelah salat subuh berjamaah dengan Nabi supaya tidak ketinggalan mendapatkan pahala dunia dan seisinya. Terima kasih. Insyaallah setelah salat Isya sedikit tanya jawab. Kepada Allah kami mohon ampun. Wal akhiru walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.